Dan kalau dibuka lagi ya udah sih badannya doang kayak gini, polosan, kagak ada udelnya. Bahkan nggak ada juga lato-lato di bagian depan sini guys. Jadi polosan aja. Tapi lihat dong patata. Ada tompelnya. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Yuji Itadori dari TreeZero. Jadi kali ini kita akan mereview salah satu karakter utama dari seri anime Jujutsu Kaisen yang soundtracknya catchy banget guys. Penonton Jujutsu Kaisen pasti tahu lagunya kayak gimana. Nih guys, lagunya kira-kira kayak gini nih guys. Uraete kureo, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, ulak kesemakir kiseke pakeru, umasha kulu kulu masha kulu kulu manama. Uraete kureo, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, gitu terus sampai kiamat. Nah, ini adalah versi mainannya dari TreeZero, yang dimana TreeZero punya lini mainan yang namanya Fix Zero. Jadi gue berasa upgrade nih. Setahun yang lalu gue review si Yuji ini versi SHF-nya, versi yang kecilnya seperti punya kalian. Kali ini kita bakalan upgrade karena si Yuji TreeZero ini adalah versi yang lebih besarnya seperti punya saya. Wah, gede banget tuh. Dan juga bajunya dari kain, jadi berasa realistis gitu mainannya. Dan gue sebelumnya udah pernah review mainan TreeZero yang versi anime, yaitu yang versi Naruto, dan ternyata itu bagus banget. Jadi kita buktikan sekarang apakah si Yuji ini juga bagus atau enggak. Dan seperti biasa sebelum kita meet and greet sama mainan ini, langsung saja kita bahas mulai dari boxnya. Kira-kira seperti ini. Berasa banget eksklusif karena ini tertutup gitu boxnya, sama kayak boxnya Naruto yang dulu gue review. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di bagian atas ada logo Fix Zero dan juga ada logo TreeZero. Melipir ke bawah ada Yuji yang lagi mejeng, dan ini kelihatannya keren banget ya. Kelihatannya sih rapi banget dari covernya ini. Semoga aja isinya bener-bener sebagus ini. Dan di bagian bawahnya ada logonya Jujutsu Kaisen dan keterangannya 1:6 Yuji Itadori. Jadi ukurannya ini 1:6 ukuran aslinya. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada logo Fix Zero 1:6 scale collectible figure. Ada juga hologram TreeZero yang menandakan keasliannya. Dan juga ada logonya Jujutsu Kaisen 1:6 Yuji Itadori. Dan tentunya di bagian bawah ada logo TreeZero. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada berbagai macam snapshot dari produknya yang sudah dikombinasikan dengan berbagai macam spare aksesorisnya. Jadi kita bisa lihat di sini kita bakalan mendapatkan tangannya yang ada mulutnya. Buat apa tuh? Udah. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Sama aja, cuma ada logo-logo doang. Yang paling gue suka cuma satu logo, yaitu logo yang ini, yang tulisannya Jujutsu Kaisen. Dan tampak banyak polos aja kayak gini. Dan by the way, ini boxnya bisa kita buka juga guys. Jadi dari depan kita udah bisa ngintip gitu. Look at that. Kita bisa lihat si Yuji dengan berbagai spare aksesorisnya. Dan di sini ada snapshot produknya lagi. Jadi itu dia packaging dari mainan keren satu ini. Dan sekarang supaya nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dia. Shama. Nani? By the way, ini agak aneh ya, karena ini nggak disegel. Gue lupa di Naruto gue disegel apa enggak ya. Tahu gue sih ada, tapi gue bisa aja salah. Yang jelas ini nggak disegel guys, jadi bisa langsung dibuki kayak gini ya guys ya. Kita langsung saja keluarkan. Oh, ya kelihatannya masih baru banget sih, karena masih rapi banget mikanya. Wow, bro. Wow, look at that. Bentar nih, kenapa dipakai kacamata gitu sih? Oke. Kita buka. Nah, wow. Kelihatan keren banget ya. Ada kupluknya lagi tuh. First impression, ini kelihatan keren dan rapi sekali. Yang nggak heran juga sih, karena emang ini keluaran TreeZero. Dan yang paling membagongkan adalah wangi banget coy. Nyengat banget loh wanginya. Wangi baru banget, sumpah ini. Wow, aku suka mainan baru. Daddy. Nih, lu bisa lihat kira-kira seperti ini penampakannya si Yuji Itadori. Gimana menurut kalian? Ganteng banget nggak kayak bapak kalian? Dan selain kita mendapatkan figur yang super ganteng dan wangi ini, waduh udah lama nggak ngomong itu ya. Wangi. Kita juga mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada tangan yang berongga untuk megang aksesoris yang lainnya, ada tangan yang ngebuka juga, dan ini biasanya dipakai buat pose dia lagi berantem gitu. Ingat, lagi berantem, bukan lagi nge-grab. Ingat. Next ya, kita dapat tangan yang ada mulutnya. Dan ingat juga, ini adalah tangannya Sukuna, alias iblis yang bersarang di badannya Yuji. Jadi bukan buat macam-macam, ingat. Ingat nggak? 12 seconds later.
Next ya kita dapat jarinya Sukuna. Ini salah satu yang paling ikonik karena di animenya dia pertama kali jadi iblis tuh karena dia nelen jarinya Sukuna ini. Kita juga dapat senjatanya Itadori yang dinamakan Slaughter Demon. Dan menariknya kita juga mendapatkan selongsong buat senjatanya yang bisa diikat di bagian celananya si Yuji. Jadi ini fungsional sekali sih. Dan terakhir kita mendapatkan Divergent Fist-nya buat dipakai pas dia lagi pose nonjok gitu. Seperti biasa tidak ada stand base di mainan 3-0 yang 1/6. Padahal menurut gua itu cukup penting karena untuk ukuran 1/6 agak susah buat dipose-posein tapi tetap tegak. Ini berdiri aja oglek-oglek gini deh tuh. Jadi masukan gua buat 3-0 harusnya lu nyediain stand base sih seenggaknya sih. Karena mainan lu juga mahal coy. Jadi semoga diterima saran gua. Dan anyway itu saja barang-barang yang sudah berhasil kita unboxing dari box jahanam ini. Dan sekarang seperti biasa apa mantranya teman-teman? Packaging adalah sahabat. Benar sekali, packaging adalah sahabat. Jadi itu dia first impression dan juga unboxing dari Yuji Itadori by 3-0 ini. Dan sekarang supaya kita bisa lihat kegantengan dari mainan ini, langsung saja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Itadori Yuji by 3-0. Kita bakalan bahas satu persatu dari kepalanya dulu ya. Nih kira-kira seperti ini bentuk kepala dan juga mukanya. Gimana menurut kalian? Ini mirip banget sama di animenya atau enggak? Silahkan komen di bawah. Kalau bagi gua sih ini udah cukup mirip ya. Gua ngeliatnya berasa kayak Jujutsu Kaisen yang lagi jadi animasi 3 dimensi gitu loh. Ya mungkin kayak gini bentuknya kalau misalnya Itadori Yuji dibikin animasi 3 dimensi. Beberapa yang gue bisa highlight di sini adalah pertama dari detail matanya dulu, yang terlihat cukup detail dari alis, kelopak mata, bola matanya sampai garis di bawah matanya si Yuji ini. Paint jobnya udah on point banget. Dan sama juga kayak di animenya, hidungnya ini dibikin kayak lancip gitu sculptingannya, which is persis karena di animenya juga dia bentuknya lancip gitu guys. Dan bibirnya pun juga di sculpting kayak gini. Nah rambutnya sendiri kira-kira seperti ini, tajam-tajam gitu ya rambutnya ya. Dan karena ini nyesuaiin sama di animenya, dia rambutnya dibikin kayak ada serat-seratnya gitu. Beda sama rambutnya Naruto yang cuma nyucuk-nyucuk doang. Jadi overall it's a decent head sculpt. Dia bener-bener rapih banget sculptingannya kayak gini coy. Buset, ganteng bener. Nah bajunya sendiri kira-kira seperti ini. Seperti di animenya juga emang simple banget kostumnya dia. Cuma seragam sekolah aja gitu. Cuma yang membedakan si Yuji ini adalah di bagian kupluk merahnya ini. Dan otaknya copot. Kupluk merahnya ini yang beneran bisa dipakai guys. Mantap bener. Jadi ini kupluknya fungsional ya. Beneran bisa dipakai, nggak cuma nyantel doang. Dan yang gue suka di sini ada detail kecil juga di bajunya Itadori Yuji, yaitu di bagian kancingnya guys. Jadi kayak ada motif di kancingnya yang sama persis kayak motif kancing di animenya. Dan sisanya sih ya nggak ada detail lainnya lagi sih, karena emang seragamnya begini doang coy. Cuma ini yang gue worry ya adalah bahan dari kostumnya atau seragamnya. Ini jujur aja bahannya unik banget, kayak bahan jas hujan gitu, lo ngerti gak sih? Jadi kayak agak ngilu buat digaruk gitu loh, kayak lu denger deh suaranya deh. Dan kenapa gue worry? Karena terakhir kali gue megang bahan kayak gini di mainan 3-0 itu adalah bahannya Saitama dan rontok guys. Jadi ini bahannya belum bisa dibuktikan ketahanannya nih. Akankah bertahan lama atau enggak bahan yang kayak gini? Karena jujur aja ini bukan kain biasa guys, kayak bahan jas hujan gitu loh. Beda sama di kupluknya yang bener-bener dari kain biasa. Jadi nggak ada kekhawatiran buat dia rontok. Cuma yang ini jujur aja gue agak worry sih, dan juga gampang kotor tuh lihat. Noda gampang nempel kayak gini dan susah hilangnya lagi. Dan by the way ini bajunya nggak bisa dibuka ya. Jadi kancingnya nggak fungsional karena ini bajunya dijahit guys. Jadi nggak bisa kita buka. Tapi sebenarnya bisa sih kalau dipaksain dibuka dari bawah. Kira-kira seperti ini guys. Jadi Itadori itu dalemannya adalah hoodie-nya yang berwarna merah. Dan ini juga tembus sampai ke tangan-tangannya kayak gini. Ini apa nggak gerah di sekolah gitu ya? Dan kalau dibuka lagi ya udah sih badannya doang kayak gini, polosan, kagak ada udelnya. Bahkan nggak ada juga lato-lato di bagian depan sini guys. Jadi polosan aja. Tapi lihat dong ada tompelnya. Dan sekarang kita lanjut ke celananya yang kira-kira seperti ini. Penampakannya ya sama aja sih. Bener-bener sama kayak bajunya. Bahkan bahannya pun sama. Ya emang harus begitu sih. Dan sama-sama ada noda yang susah hilang ya. Jadi kalau kalian taruh mainan ini di tempat berdebu, kayaknya ini bisa nangkep debu dah. Karena ada beberapa spot yang susah hilang kayak gini guys. Tapi mungkin pakai air bisa kali ya. Nih gue sekalian ngetes deh. Kan tadi gue bilang ini kayak jas hujan. Kira-kira dia kedap air juga atau enggak? Jadi langsung saja kita taruh sini dulu. Wih.
Oke. Kedap air sih enggak, bahkan nyerap kayak gini ya. Dan debunya wow, gampang hilang kayak gitu guys. Jadi cukup pakai air saja kayaknya. Cuma ini Itadori gua kayak lagi cepirit nih jadinya nih. Dan anyway, kita lanjut lagi ke bagian sepatunya yang kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi memang seleranya Itadori ini agak tua ya. Sepatunya bukan sneakers gitu, tapi kayak sepatu kulit gitu guys. Di sini juga ada sculptingan tali sepatunya, nice banget. Dan dia juga pakai kaos kaki kayak gini, ketat banget. Bahkan ditempel gitu, jadi lu nggak bisa turunin kaos kakinya guys, karena di sini kayak dilem gitu. Sejujurnya ada beberapa titik yang gua nggak suka dari sepatunya ya. Kayak ada beberapa paint job yang kayak meleot-meleot gitu loh. Nih kayak di bagian sini ini tuh kayak ada nggak rapi-rapinya gitu, kayak ada belecetan gitu dikit-dikit ya. Dan juga ini liningnya juga kayak nggak rapi gitu. Gua nggak tahu sih ini sengaja apa nggak, tapi kalaupun sengaja, buat apa bikin sepatu yang nggak rapi gini loh. Kayak harusnya untuk ukuran 3-0 mereka bisa bikin yang lebih rapih dari ini. Bahkan kalau disandingin kanan kiri kayak gini sepatunya ya, ini tuh kayak nggak simetris gitu loh. Yang sebelah sini ada lining yang belepotan ini, sedangkan yang ini nggak ada sama sekali. Jujur bingung sih, kok 3-0 detailnya kayak gini. Kayak walaupun ini detail minor, tapi harusnya untuk ukuran 3-0 mereka nggak kayak gini sih. Jadi agak disayangkan di bagian sepatunya ya. Dan terakhir dari detailnya, kira-kira seperti ini penampakan sol sepatu dari Itadori Yuji. Di sini ada kode-kodenya gitu, dan di sini ada logo 3-0. Jadi itu dia detail berdekat dari Itadori Yuji. Dan sekarang kita akan bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter full, tapi agak sulit kayak gini. Tajam anjir. Lihat tangan gue tuh. Bisa tengling-tengling kayak gini. Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini aja. Bisa diputer-puter juga, sebenarnya cuma ketahan sama kostumnya. Ada sedikit butterfly joint di bagian bahunya. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Sebenarnya ada yang gua sayangkan dari sendi di tangannya Itadori Yuji ini guys, yaitu dia agak letoy, bahkan nggak bisa angkat aksesorisnya sendiri. Nih kayak misalnya gua taruh divergent face-nya di bagian tangannya ini ya, dia tuh bahkan nggak bisa nopang ini loh. Jadi kalau gue lepas, agak membleh gitu. Membleh kayak punya kalian. Jadi yang ini kayak letoy-letoy gitu loh, bingung juga gue. Tapi nggak apa-apa, kita move on. Sekarang kita tes apakah dia bisa bernyanyi, bergoyang, bisa dan cukup jauh ya. Karena pada dasarnya diafragmanya bisa diputer-puter kayak gini. Pinggangnya pun juga bisa kayak gitu, bahkan pantatnya bisa ke depan. Dan kita bisa intip lagi. Oh, masih nggak ada lato-latonya. Jadi lato-lato jumbo dan bertompel. Pahanya bisa nendang ke depan sejauh ini dan juga ke belakang sejauh itu aja. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ball joint di ankle-nya. Jadi dia bisa pivot yang sangat amat jauh kayak gini. Mantep bener. Dan juga ke depan belakang kayak gitu. Dan terakhir Itadori Yuji bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah figur 3-0 yang banyak PR-nya ternyata ya. Beberapa detail kayak di sepatunya ini masih ada PR banget sih. Kok bisa-bisanya sepatu kanan dan kiri nggak simetris gitu loh. Dan juga bahan bajunya yang masih dipertanyakan endurance-nya nih. Apakah dia akan serontok Saitama gua atau enggak? Cuma waktu yang bisa menjawab. Tapi detail-detail lainnya nggak ada PR sama sekali, semuanya rapih banget. Favorit gua tentunya adalah head sculpt-nya dia, yang dimana 3-0 bisa mentranslate dengan baik dari 2 dimensi jadi 3 dimensi kayak gini. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat mainan Itadori Yuji ini? Silahkan komen aja di bawah. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Itadori Yuji by 3-0 ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 30 cm, ini dia perbandingan Itadori Yuji kalau misalnya disandingin sama SHF Itadori Yuji. Udah kayak bapak sama anak nih ya. 3-0 Naruto, 3-0 Saitama, Hot Toys Spider-Man, Hot Toys Iron Man, dan terakhir Woody Satoru. Daijoubu desho. Datte kimi. Bang, udah bang. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Yuji Itadori by 3-0 dijual dengan harga 2.550.000 waktu gua beli. Tapi menurut kalian gimana? Worth it nggak ini dijual dengan harga 2,5 jutaan? Silahkan langsung saja komen di bawah. Dan juga seperti biasa, buat kalian yang pengen beli, langsung saja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah
teman. Dan ayo kita menyanyi sekali lagi. Kuraete kureo, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. Ureki semaka, leki semaka, kolo omasha, kolo masha, kolo muma, ulu kumakalewa. Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. Jadi kali ini kita bakalan mereview salah satu karakter utama dari seri dari bolo yang soundtracknya Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. Nggak usah masukin. Yang ngerti gue doang. Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. Jadi gua berasa upgrade nih. Setahun yang lalu gua review yang sudah dikombinasikan dengan berbagai spare accessories. Nih guys, lagunya kira-kira kayak gini nih. Uraete kureo, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, ulake semakal semakana pono umasha kolo kumunasha kolo kumana uraete kureo. Jujutsu Kaisen.